Shalom semua. Perkenalkan, nama saya Nisanti Suwardi dari kelas 9B. Saya berasal dari SMP Kristen Kanaan, Tangerang. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah khotbah. Tapi sebelum kita memasuki khotbah kita, mari kita bersama-sama doa di dalam hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Rohani nomor 10, Muliakan Yesus. Muliakan Yesus yang Maha Kuasa. Muliakan Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Muliakan Yesus Tuhanku. Muliakan Yesus yang tak berubah. Muliakan Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Muliakan Yesus Tuhanku. Muliakan Yesus yang segera datang. Muliakan Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Muliakan Yesus Tuhanku. Kita bersama-sama berdoa, doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan dengan judul Melayani bukan karena kewajiban. Melayani Tuhan berarti kita melakukan pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti yang kita nyanyikan di pujian yang sebelumnya dengan judul Muliakan Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan dengan cara melayaninya. Karena Ia telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, para manusia. Semua yang ada di sini pasti pernah melayani Tuhan, walaupun mungkin pelayanan dilakukannya itu adalah pelayanan yang kecil. Tetapi pernahkah kalian berpikir, apakah kalian melayani Tuhan karena kewajiban? Mari kita sama-sama buka di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42. Di dalam nama Tuhan Yesus membaca firman Tuhan, Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku mandi seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu bagian yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dari kitab ini kita dapat melihat bahwa Maria dan Marta adalah dua saudara yang sama-sama melayani Tuhan. Tetapi pelayanan yang mereka lakukan ini berbeda. Dituliskan di sini bahwa Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Pelayanan yang baik adalah ketika kita melayani Tuhan dengan hati kita yang tulus. Di sini Maria memilih untuk mendengarkan ketika Tuhan sedang memberitakan Injil.
ketika Tuhan sedang memberitakan firman-Nya, sedangkan Marta malah sibuk melayani dengan banyak perkara. Marta berkata kepada Tuhan, "Tidakkah Engkau peduli, Tuhan? Aku melayani seorang diri." Tapi Tuhan menjawabnya bahwa engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Maria dan Marta memang sama-sama melakukan pelayanan, tetapi pelayanan yang Maria dan Marta lakukan ini berbeda. Di sini Marta lebih memilih untuk menyibukkan dirinya dibanding mendengarkan Tuhan saat Tuhan sedang memberitakan firman, memberitakan Injil. Mengapa di sini Tuhan berkata bahwa hanya satu saja yang perlu, yaitu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya? Hal ini karena Maria melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Dia duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita melayani Tuhan karena kita menganggapnya sebagai sebuah kewajiban. Contohnya pada saat kita diajak untuk ke gereja oleh orang tua kita, dan kita mengatakan, apakah harus ke gereja, apakah wajib ke gereja? Dan contoh lain adalah ketika ada diadakan ibadah antara guru dan murid setelah selesai pelajaran. Murid-murid satu sama lain saling berkata satu sama lain, apakah ibadah ini wajib diikuti? Apakah ibadah ini harus diikuti? Dari sini kita dapat menyadari bahwa selama ini kita melayani Tuhan karena kita menganggapnya sebagai sebuah kewajiban. Melayani Tuhan haruslah disimbangi dengan menikmatinya. Kita janganlah melayani Tuhan karena kita menganggapnya sebagai sebuah kewajiban, sebagai sebuah keharusan. Ketika kita merasa lelah karena melayani Tuhan, beristirahatlah sebentar dan mulai kembali menikmati Tuhan pelan-pelan. Mendengarkan firman Tuhan, puji-pujian, membaca Alkitab, bukan karena kewajiban dan keharusan, tetapi karena sebagai sebuah kehormatan. Kehormatan untuk mendengarkan janjinya, kehormatan untuk mendengarkan firman-Nya kepada kita. Inilah bagian yang terbaik, yaitu ketika kita melayani Tuhan disimbangi dengan menikmatinya. Ketika kita melayani Tuhan karena kasih kita yang tulus kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Hal ini bukan berarti bahwa kita harus berhenti melayani Tuhan. Tidak. Kita harus tetap melayani Tuhan. Kita harus terus melayani Tuhan. Tetapi kita harus melayani Tuhan karena kasih kita kepadanya yang telah memberikan kita suatu kehormatan untuk menjadi pelayan-pelayannya, untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi-saksi, untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain di sekitar kita. Dan bukan karena kita menganggapnya sebagai kewajiban. Kita dapat buka juga di dalam kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Di dalam nama Tuhan Yesus baca firman Tuhan, Roma 14 ayat 17 sampai yang ke-18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Tuhan dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ayat ini dapat menjadi teguran bagi kita semua yang selama ini melayani karena kita menganggapnya sebagai sebuah kewajiban. Dituliskan di sini bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Karena yang melayani dengan cara ini akan berkenan di hadapan Tuhan. Ini sama seperti ketika kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan sekedar soal kita asal melayani, kita asal ikut saja ibadah. Bukan soal kebenaran, bukan soal kewajiban, maksud saya. Bukan soal kewajiban dan keharusan, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Tapi soal kita melayani Tuhan karena kasih kita kepada Tuhan yang tulus,
dengan segenap hati kita, segenap jiwa, dan segenap pikiran kita. Karena kita melayani Tuhan, karena hati kita tergerak, dan bukan soal kewajiban. Karena barang siapa yang melayani Kristus dengan cara ini, pelayanannya akan berkenan di hadapannya. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Semoga firman Tuhan ini dapat menjadi bekal di kehidupan kita yang selanjutnya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Saya akan memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Allah yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat yang Kau telah curahkan pada kami hari ini. Kami dapat bangun dari tidur kami nyenyak dan melihat segala sesuatu yang Kau ciptakan di bumi ini. Ya Tuhan, di video kali ini kami telah belajar bahwa melayani-Mu itu adalah soal kasih kami padamu, dan bukan soal kewajiban dan keharusan. Tuhan, kiranya mulai dari sekarang Kau tuntunlah kami, Kau bukalah hati dan pikiran kami, agar kami selalu melayani-Mu untuk memuliakan nama-Mu, karena kasih kami padamu Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang di luar sana belum mengenal-Mu. Kau ketuklah pintu hati mereka Tuhan, agar mereka dapat hidup di jalan yang benar Tuhan, di jalan-Mu Tuhan. Dan bagi mereka yang sudah mengenal-Mu tapi mereka sedang kesulitan, Kau ulurkanlah tangan-Mu Tuhan untuk membantu mereka, agar mereka tidak jatuh di jalan salah. Dan bagi kami yang sedang melayani-Mu pada saat ini, Kau juga berkati kami, Kau buka hati dan pikiran kami, agar kami melayani-Mu bukan karena kewajiban, tapi karena kasih kami padamu. Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami berdoa yang terbaik untuk semuanya, baik untuk keluarga, orang tua, baik teman-teman dan orang-orang di luar sana, pemimpin negara, agar semuanya selalu Kau berkati setiap harinya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ingatlah selalu bahwa melayani Tuhan bukan soal kewajiban, tetapi soal kasih kita kepada Tuhan.